البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa qad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsirah. Allah Ta'ala telah mensifati Al-Qur'an itu dengan sifat-sifat yang banyak, tadullu ala azamatih, yang menunjukkan akan keagungan Al-Qur'an, wa barakatih, akan keberkahan Al-Qur'an, wa ta'sirih, yaitu pengaruhnya, kesannya, wa syumulih, dan kelengkapan dia, yaitu mencakup bidang yang sangat luas, wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah hakim terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Dan ini itu hampir sama, dan tentunya memang sudah ada yang mendahului ucapan-ucapan semacam ini disebutkan oleh Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tamyiz Dzawil Basair. Di dalam masalah tafsir Al-Quran, Fairuz Abadi mengatakan, yaitu banyaknya nama menunjukkan banyaknya sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian menyebutkan tentang banyaknya nama Allah menunjukkan betapa sempurnanya Allah dari sudut pandang manapun. Demikian pula banyaknya nama Al-Quran menunjukkan betapa sempurnanya Al-Quran dari sudut pandang manapun. Sebagaimana banyaknya nama pada Nabi Muhammad SAW menunjukkan kesempurnaan beliau dari sudut pandang manapun. Tayyib. Nah, sekarang beliau membahas masalah Al-Quran ini, Syekh Utsaimin. Qala Allah Ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu 7 dari surat yang terulang-ulang. Masani, yaitu terulang-ulang. Ini menurut sebagian pendapat. Tayyib. Wal Qur'anal azim, dan bacaan yang agung. Ada beberapa nama, yaitu As-Sab'ul Masani. Yang kedua adalah Al-Quran. Nama yang ketiga adalah Al-Azim. Tayyib. Juga firman Allah Ta'ala, Qaf wal Qur'anil Majid. Ada tambahan, yaitu Al-Majid, yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan dan pujian. Al-Majid. Tayyib. Dan nama-nama ini telah disebutkan di dalam kitab tadi, Tamyiz Dzawil Basair punya Fairuz Abadi, dan juga disebutkan oleh sahabat Az-Zarkashi di dalam Ulumul Quran, yaitu Al-Burhan, dan dalam beberapa kitab yang lain. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau tentang ayat atainaka sab'am minal masani. Kami telah memberikan kepadamu 7 surat yang terulang-ulang. Ma hadhis sab'. Apa ini 7 ini? Hiya suratul Fatihah. Yaitu dia adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini untuk penafsiran yang lain, yaitu dan ini juga penafsiran yang sangat kuat, 7 ayat. Yaitu 7 ayat yang terulang-ulang. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Kama sabata bidzalikal haditsu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu telah pasti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Sa'id ibnil Mu'alla, dan memang memang betul. Ini adalah penafsiran yang betul. Tayyib. Dan ini yang lebih dekat karena walaupun ucapan yang lain juga kuat, yaitu 7 surat yang besar itu, tapi jelas yang lebih banyak terulang adalah Fatihatul Kitab. Tayyib. Hiya sab'ul masani li'anna ayatiha sab'. Dia itu adalah 7 yang terulang-ulang karena memang ayatnya itu 7. Gimana ayatnya 7? Kita mulai dari mana itu? Sementara dohirnya adalah dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan dalil-dalil yang banyak kita tahu dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah, demikian pula hadis Aisyah dan lain-lain. Taulah kita bahwasanya yang dimaksudkan adalah dari Alhamdulillah. Bismillah seperti yang lain-lain, yaitu dia adalah ayat yang turun khusus sebagai fawasil baina suwar, sebagai pemisah di antara surat-surat. Itu yang rajih. Tayyib. Berarti kalau dia 7, berarti gimana kita menghitungnya? Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Maliki Yaumiddin adalah ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim, ini adalah ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini adalah ayat yang keenam. Tentang orang yang dapat nikmat.
Ayat yang ketujuh baru apa? Perkecualian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalan orang-orang yang mendapatkan murka dan orang-orang yang tersesat. Jadi tujuhnya di situ. Tayyib. Dan ini khilaf, dan kata Ibnu Katsir khilaf seperti ini tidak membatalkan sholat. Kemudian beliau mengatakan wahia masani fiha khabarun wa fiha du'a. Dan dia itu terulang-ulang. Ini diantara makna masani. Ada juga yang mengatakan masani itu adalah pasangan-pasangan. Dan dua-duanya mungkin. Di dalamnya ada berita dan di dalamnya ada doa. Mana beritanya kalau Fatihatul Kitab? Itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Isyarat kepada apa? Sejarah. Sejarah tentang orang-orang ahli kitab. Sebagaimana dijabarkan panjang lebar tafsir ghairil maghdubi alaihim waladdallin tentang sejarah ahlul kitab oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Wa fiha doa, dan dalamnya ada doa, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik, wa fiha tarikh, di dalamnya ada sejarah, yaitu itu tadi. Di samping berita tentunya bukan hanya sejarah. Ayat-ayat pertama juga berita tentang apa? Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga berita. Ar-Rahmanir Rahim, berita. Maliki yaumiddin, itu juga berita. Wa fiha taqsimun nasi fil hidayah, di dalamnya ada pembagian manusia dalam hidayah, terbagi menjadi 3. Yaitu orang yang betul-betul menggabungkan antara apa? Ilmu dan amal. Ini yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Yang orang yang kedua adalah orang yang hanya mengambil ilmu tapi tidak mau beramal. Ini orang-orang yang dimurkai. Yang ketiga adalah orang yang mau beramal tapi tidak punya ilmunya. Maka ini adalah orang yang tersesat. Yakni hiya ummul Qur'an bimakna al-kalimah. Jadi dia itu adalah induk Al-Qur'an. Maknanya sebagai apa? Sebagai kalimah. Wallahu alam, ini kenapa maksudnya bimaknal kalimah? Jelas di antara nama Al-Qur'an memang kalimah. Cuma dia enggak didapatkan di dalam Al-Fatihah tentunya, tapi apa? Di dalam surat-surat yang lain. Nama Al-Qur'an sebagai apa? Kalimah. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, para ulama mengatakan yaitu Al-Qur'an. Wala ahsana minasyarh alladzi syarahahu iyyaha Ibnul Qayyim rahimahullah fi awwali Madarijis Salikin. Dan tidak ada pensyarahan yang lebih bagus, penjelasan yang lebih bagus tentang Fatihatul Kitab melebihi apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di awal-awal surat, di dalam awal-awal Madarijus Salikin. Fa innahu qad ata min ma'aniha bil ajabil ujab. Karena Ibnul Qayyim telah mendatangkan makna-makna dari Fatihatul Kitab tadi itu dengan apa? Perkara yang sungguh sangat mengagumkan. Memang betul. Alladzi la tajiduhu fi ayyi kitab tafsir, yang engkau tidak akan mendapatkan itu di dalam kitab tafsir yang manapun. Wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Wasafallahu al-Qur'ana bi annahu azim. Allah menamakan Al-Qur'an, mensifati Al-Qur'an dengan apa? Agung, dengan keagungan. Wa wasafahu bi annahu majid, mensifati Al-Qur'an dengan bahwasanya dia itu adalah penuh pujian. Wal majdu huwal azamah, dan majid itu adalah keagungan. Ini bahasa yang agak sulit memang, al-majid. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau apa itu? Bada'iul Fawaid. Al-majid itu adalah keagungan, pujian dan keindahan yang terus bertambah, yang sangat banyak dan sangat apa? Sangat luas. Dia diambil dari bahasa Arab apa itu? Amjadatis syajarah. Pokok dikatakan amjadat kalau apa? Kalau dia itu kokoh, kemudian apa itu? Dahan-dahannya, ranting-rantingnya itu banyak dan daunnya itu sangat rimbun. Dan Al-Quran adalah seperti itu. Memang apa? Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan, penuh dengan pujian. Qala Allah Ta'ala qaf wal Qur'anil Majid. Dan ini kalau dijelaskan akan sangat panjang tentang apa? Keagungan Al-Quran. Kalau dia diturunkan kepada gunung, gunung akan hancur itu. Bukan diletakkan mushafnya, tapi apa? Betul-betul wahyu turun ke gunung, gunung akan hancur. Diturunkan pada Nabi saja apa? Sampai onta pun jatuh ke bawah. Sampai Zaid bin Sabit merasa pahanya retak ketika apa? Ketika Rasulullah, kaki beliau sedang di atas beliau, sementara apa? Wahyu sedang turun. Betul-betul Al-Quran memang betul-betul sangat agung. Buku apapun kalau dibacakan pada jin-jin gak lari, tapi bacakan Al-Quran lari dia, kepanasan, tidak kuat. Bahkan apa? Orang-orang ahli kitab, kalau mereka itu di hatinya ada kebaikan, membaca Al-Quran atau dibacakan kepadanya Al-Quran walaupun dia nggak paham, dia akan merasakan cita rasa yang sangat lain. Seakan-akan dia akan pergi ke alam yang lain, situasi yang sangat lain dan seterusnya. Ini keagungan yang tidak akan habis-habis diceritakan tentang Al-Quran.
Tayyib. Wa hadza yadullu ala azamati ini ya. Wa hadza yadullu ala azamati hadzal Qur'an, dan ini menunjukkan akan keagungan Al-Qur'an ini. Hal nafhamu anna al-Qur'ana azim aw annahu majidun faqat? Apakah kita memahami bahwasanya Al-Qur'an itu agung atau dia itu mulia saja? Ini pemudahan bahasa saja. Aw nafhamu syai'an wara'a dzalik? Ataukah kita memahami sesuatu di belakang itu? Ini baru ra'sul qalam saja. Ini baru apa? Baru ujung pen saja. Di belakangnya masih banyak pembahasan yang luar biasa. Karena dia adalah pundi-pundi yang tidak akan ada habis-habisnya. Maka Ibnul Qayyim setelah menjelaskan panjang lebar, beliau mengatakan, saya baru bukakan pintunya. Anda belum masuk semua itu. Setelah panjang lebar. Memang ilmu manusia sangat terbatas. Itu pun harusnya orang akan merasa kagum dan banyak bersyukur dengan ilmu yang sebanyak itu. Kemudian apa? Kemudian betul-betul apa? Mengagungkan Al-Quran dan terus-menerus mempelajari Al-Quran. Tayyib. Nafhamu syai'an wara'a dzalik. Kata beliau, bukan hanya kita tahu Al-Qur'an agung, Al-Qur'an mulia, tapi apa? Di situ kita akan memahami sesuatu di balik itu. Wa huwa anna man tamassaka bihi nalal 'azamah. Barang siapa berpegang dengan Al-Qur'an, tamassak ini bukan masaka, masaka berpegang. Tamassak ini berpegang sangat kuat. Maka dia akan mendapatkan, dia akan meraih keagungan wal majd dan kemuliaan, dan dalil-dalil banyak telah disebutkan di dalam apa? Hadis-hadis itu. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengagungkan, memuliakan, meninggikan derajat dengan Al-Quran ini beberapa orang, dan Allah menghinakan yang lainnya. Kenapa? Al-Quran ini kalau ditaati maka dia akan apa itu? Menambah derajat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan angkat derajat orang tadi dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi sayangnya dia lebih condong kepada bumi, wattaba'a hawa. Tapi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan dia seperti anjing. Naudzubillah. Kalau orang memang menjauh dari Al-Quran, maka dia jadi sangat hina sekali. Yang ikut Al-Quran dia jadi sangat agung, sangat dimuliakan. Bahkan kalau dalam satu liang lahat itu harus ada 2 orang, yang didahulukan adalah yang membaca Quran, yang lebih banyak menghafal Quran. Kemuliaan akan segera lebih dulu masuk ke surga yang di alam kubur dan yang semacam itu. Demikian pula di dalam masalah apa? Di dalam masalah sholat, yang didahulukan adalah yang paling banyak hafal Quran, bukan sekedar paling banyak membaca. Kalau membaca orang mampu semua, tinggal taruh mushaf di depan seperti sebagian imam yang agak malas-malas itu. Tapi yang dimaksud adalah para penghafal Al-Quran. Ini adalah memang apa? Menunjukkan keagungan para penghafal Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan wal majd, mendapatkan kemuliaan, wasara lahu sultah ala ghairih, sehingga dia memiliki apa? Kekuasaan terhadap yang lain. Uyainah bin Hisn Al-Fazari, beliau sahabat, tapi apa? Sahabat dari kalangan ahli Badiyah. Sementara keponakannya sendiri, anak buahnya yaitu Hur bin Qais, dia adalah tabi'in, kibarut tabi'in. Dia nggak jumpa Nabi, tapi karena dia ahli Quran, dia yang diutamakan oleh siapa itu? Umar bin Khattab. Dan dia bahkan mampu menundukkan pamannya ketika pamannya hendak dia mengatakan, oh, paman saya ini memang orang jahil. Nah, kemudian apa? Dia menyampaikan ayat kepada Umar bin Khattab, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah maaf dan perintahkan pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang jahil, dan paman saya ini orang jahil. Ternyata apa? Umar bin Khattab tidak mampu tidak melampaui ayat yang disampaikan oleh Hur bin Qais tadi. Langsung apa? Dia memaafkan, padahal tadi dia marah mau memukul si orang Badui tadi. Karena apa? Mencela Umar. Ini menunjukkan apa? Orang yang dia punya Quran, dia akan punya kekuasaan yang besar, hujahnya akan sangat kuat. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Kita mengatakan orang Badui bukan berarti mencaci Uyainah bin Hisn, tapi seperti yang disebutkan dalam sejarah itu aja. Wallahu a'lam.